Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Xiaoyan terjun ke Heaven Demon Blood Pool dan segera disambut rasa sakit mengerikan. Energi buas dalam kolam itu menyerangnya seperti ribuan ular berbisa. Untungnya, Heavenly Flame miliknya mampu membakar racun dan kekotoran, mengubahnya menjadi energi murni yang diserap tubuhnya. Hari demi hari ia duduk bersila, menelan kekuatan kolam darah hingga tubuhnya perlahan mengeras dan semakin kokoh. Sementara itu, Cailin, Yunyun, Dokter Peri kecil, dan yang lain menjaga dari luar, terlindung oleh kehadiran Heaven Demon Python raksasa yang membuat para pengunjung gunung gentar untuk mendekat. 2 hari berlalu, kolam hampir kering, dan tubuh Xiaoyan dipenuhi aura mengerikan. Pada hari ketiga, ketika kolam benar-benar surut hingga hanya menyisakan tumpukan tulang putih, tubuhnya meledakkan riak energi tak terlihat. Gua berguncang, tulang-tulang hancur menjadi debu. Xiaoyan bangkit. King Kong Glass Body pun aktif, tubuhnya membesar hingga puluhan meter, memancarkan cahaya emas menyilaukan. Dengan sekali hentakan, ia menerobos puncak gunung, melesat ke langit bagai dewa perang raksasa. Aura douchinya melonjak, tanda jelas terobosan. Ia resmi menapaki 9 bintang Doujun. Cailin dan yang lain menyaksikan dengan kagum, sementara para tetua sekte hanya bisa menghela napas. Kecepatan kultivasi Xiaoyan jauh melampaui mereka yang berlatih seumur hidup. Di kejauhan, Nalan Yanran menatap pria yang dulu pernah ia hina. Kini ia hanya bisa menanggung getir dan penyesalan, karena sosok yang dulu ia tolak telah menjelma menjadi raksasa yang tak bisa lagi ia kejar. Raungan bergema laksana guntur, menjalar jauh sebelum akhirnya mereda. Sosok emas di langit perlahan menyusut, kembali ke wujud aslinya. Xiaoyan turun dengan tawa ringan, tubuhnya kini dipenuhi kekuatan baru. "Selamat, Junior Pavilion Chief," ucap Elder Qingcheng sambil tersenyum. "Sekadar keberuntungan," jawab Xiaoyan dengan santai, meski ia tahu kekuatannya sudah melampaui 3 hari lalu. Dengan tubuh King Kong Glass, Tato Clan, dan teknik pamungkasnya, ia sanggup menantang 6 perubahan Doujun. Setelah memastikan tak ada yang terjadi selama ia berlatih, pandangannya beralih ke kedalaman wasteland kuno. "Kita sudah tertunda. Saatnya menuju panggung wilayah kuno, semua setuju." Demi menghemat waktu, King Lin mengusulkan menggunakan Ancient Heaven Demon Python sebagai tunggangan. Binatang raksasa itu tunduk di bawah kendalinya, melaju bak petir, membuat perjalanan 3 hari hanya ditempuh dalam 2. Aura buasnya membuat makhluk lain menjauh, sementara berbagai faksi yang mereka lewati tak berani menghalangi. 2 hari kemudian, mereka tiba di dekat panggung wilayah kuno, tempat yang diyakini sebagai medan perang kuno. Aura tekanan dari arwah para ahli yang gugur di sana membuat binatang buas tak berani mendekat. Xiaoyan menarik mundur Heaven Demon Python agar tak menarik perhatian, lalu bersama rombongan melanjutkan dengan terbang. Tak lama, sebuah alun-alun raksasa muncul, dipenuhi kerumunan dari berbagai faksi. "Semua tetap waspada," ujar Xiaoyan. Mereka mendarat, tatapan segera tertuju pada kelompoknya, terutama karena kehadiran Cailin, Yunyun, dan Dokter Peri kecil. Di alun-alun itu, semakin dekat ke tengah, semakin kuat pula aura orang-orangnya. Di pusatnya berdiri panggung batu, tempat para ahli puncak berkumpul. Saat Xiaoyan melangkah naik, matanya berbinar melihat sosok akrab. Seorang wanita berbaju hijau yang tengah bermeditasi. Senyum lembut muncul di wajahnya. Namun langkahnya terhenti ketika suara dingin menusuk datang dari atas panggung. "Tempat ini bukan untukmu, pergi." Xiaoyan menoleh, sudut bibirnya terangkat tipis. "Feng Qing'er?" Suara dingin di panggung batu membuat semua mata menoleh. Tatapan langsung jatuh pada Xiaoyan dan Feng Qing'er. "Xiaoyan GG?" seru seorang gadis berbaju hijau dari klan Gu, kaget sekaligus gembira melihat sosok kurus itu muncul. "Gu Hua," salah satu jenderal besar klan Gu, tersenyum tipis. "Tak kusangka, dia pun punya urusan dengan suku Heaven Demon Phoenix." Jun-er hanya berkomentar lirih. "Suku itu sudah terlalu jauh." Gu Qingyang menambahkan tenang.
Tak perlu khawatir, Xiaoyan cukup kuat menanganinya. Di bawah tatapan banyak orang, Xiaoyan melangkah santai ke panggung. Kalimat kasarnya pada Feng Qing'er membuat wajah wanita itu memucat hijau karena marah. Dengan sekali kibas, pilar cahaya berwarna-warni menghantam. Namun seketika ditahan tangan Xiaoyan dan berbalik dilalap api Heavenly Flame. Aura kuno langsung meledak dari tubuh Feng Qing'er, wujud Phoenix raksasa samar muncul. Xiaoyan segera paham, kekuatannya berasal dari kerangka Ancient Heaven Phoenix. Namun Feng Qing'er tak peduli. Kebencian membuatnya menuntut nyawa Xiaoyan sebagai tebusan. Serangan demi serangan dilemparkan, sutra tajam dan angin berwarna-warni menutup jalan. Xiaoyan hanya berjalan pelan, api di tubuhnya membakar habis semua halangan. Langkahnya mantap, wajahnya tetap tenang. Phoenix surga, bayangan, teriak Feng Qing'er. Sosok ilusi Phoenix setinggi gunung terbentuk, sayapnya mengepak, tekanan kuno menekan seluruh arena. Sorak terhenti, banyak ahli berubah wajah. Feng Qing'er yakin kali ini Xiaoyan takkan selamat. Namun pemuda itu hanya menatap ke atas, senyum tipis terukir. Masih trik lama yang sama, gumamnya, sementara cahaya emas perlahan menyala di matanya. Tawa ringan Xiaoyan bergema, lalu cahaya emas meledak di langit alun-alun, menyilaukan bagaikan matahari. Sosoknya lenyap dalam kilau itu digantikan ilusi Phoenix raksasa yang menukik deras ke arahnya. Tabrakan dahsyat mengguncang tanah. Energi liar menyapu, memaksa banyak ahli mundur. Debu menutupi pandangan, membuat orang mengira Xiaoyan sudah hancur. Feng Qing'er mendengus lega, yakin serangannya berhasil. Namun, dari balik debu, cahaya emas kembali melonjak. Dalam sekejap, sosok ramping Xiaoyan muncul tepat di hadapannya. Sebelum Feng Qing'er sempat bereaksi, telapak tangan keras mendarat di wajahnya. Tubuh Feng Qing'er terpental jauh. Wajah cantiknya memerah dengan bekas tamparan, darah menetes di sudut bibir. Dia terdiam, tak percaya bisa dipermalukan begitu mudah. Bakat sejati lahir dari latihan, bukan dari cara curang. Suara dingin Xiaoyan bergema. Ia tahu Feng Qing'er hanya meminjam kekuatan, sesuatu yang takkan membawanya ke puncak. Kerumunan terperangah. Seorang pria dengan murid berwarna yang memimpin suku Phoenix siluman menahan amarah pengikutnya. Ia hanya menatap Xiaoyan dan tersenyum samar, meski matanya menyimpan kilatan berbahaya. Xiaoyan menanggapinya dengan tenang. Kapanpun kau ingin turun tangan sendiri, aku akan menunggu. Setelah itu Xiaoyan kembali ke sisi kelompokku. Gu Hua sempat menggoda, jarang sekali kau tega menampar wanita. Xiaoyan hanya menghela napas, tak ingin membahasnya. Saat itu tatapannya bertemu dengan Xun Er. Senyum lembut muncul di wajah gadis itu. Xiaoyan Gege, kau terlambat, ucapnya lalu menoleh pada Cailin. Kakak Cailin, aku sering mendengar namamu darinya. Cailin hanya mengangguk sopan, meski hatinya terasa rumit. Ia tahu siapa Xun Er bagi Xiaoyan, cinta masa kecil yang tak tergantikan. Suasana menjadi canggung. Banyak mata melirik Xiaoyan, menyadari ia kini dikelilingi dua wanita luar biasa. Namun, Xun Er tetap tenang, bahkan menyapa semua orang dengan ramah. Pandangannya sempat berhenti pada Nala Nyanran, mengingat kata-kata dingin yang pernah ia ucapkan bertahun lalu. Semoga engkau tidak menyesali keputusanmu hari ini. Kata-kata itu kini terbukti benar, dan penyesalan Nala Nyanran hanya bisa ia telan sendiri. Xun Er kemudian mengalihkan pembicaraan. Pohon kuno Bodhisattva ada di bagian terdalam utara wilayah ini. Namun jalan dijaga lautan binatang buas. Semua yang mencoba menerobos gagal. Xiaoyan mengangguk, paham mengapa tubuh orang-orang di sini dipenuhi bau darah. Aliansi sementara sedang dibentuk, lanjut Xun Er. Tapi hati-hati, orang yang mengusulkannya berasal dari Hall of Souls, salah satu calon pewaris klan Hun. Mata Xiaoyan menyipit, mengikuti arah pandangan Xun Er. Hatinya bergetar, pertarungan yang lebih besar jelas menantinya di depan. Seorang pria berbaju hitam dengan rambut panjang terurai menarik perhatian Xiaoyan. Wajahnya pucat seperti giok, ramah di permukaan, namun justru aura berbahayanya terasa semakin kuat. Dialah Hun Yu, salah satu calon pewaris utama klan Hun. Meski terlihat lembut, Xun Er menegaskan bahwa orang ini tak pernah sekalipun gagal, semua lawannya telah jatuh,
ditopang oleh garis darah ilahi yang diwarisinya. Xiaoyan segera menyadari, Hun Yu jauh lebih menakutkan daripada Hun Ya. Dalam hatinya, ia menanam niat membunuh, sebab cepat atau lambat mereka pasti menjadi musuh. Tak lama, Hun Yu berdiri dan berbicara lantang. Dengan kata-kata yang penuh keyakinan, ia mengusulkan agar semua faksi bersatu membentuk aliansi untuk menembus gelombang binatang buas dan menuju pohon kuno Bodhisattva. Kata-katanya logis, tak ada satupun kelompok yang sanggup menerobos sendirian. Suku Heaven, Demon Phoenix melalui Zhu Feng pun menyatakan dukungan, membuat banyak orang segera setuju. Xiaoyan mengamati Zhu Feng, pemimpin muda berbakat dengan mata berwarna-warni yang lahir dari teknik kultivasinya. Statusnya pun tak kalah tinggi, calon kepala suku berikutnya. Chun Er berbisik, memperingatkan bahwa sekalipun mereka bersatu, peluang menembus pasang binatang tak lebih dari 10%. Kebanyakan hanya akan jadi korban, sementara Hun Yu dan Zhu Feng berniat memanfaatkan kekuatan massa untuk menerobos sendiri. Kata-kata itu membuat Xiaoyan terdiam, menyadari betapa mengerikannya rintangan yang menanti. Rombongan besar akhirnya bergerak. Ribuan ahli berkumpul di langit, terbang bagai awan gelap yang melesat cepat. Setelah menempuh puluhan kilometer, mereka tiba di dataran hitam yang terbentang luas. Di sana, pemandangan menggetarkan jiwa. Lautan binatang buas memenuhi bumi, meluas hingga ke cakrawala. Suara raungan mereka bergemuruh bak guntur, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Xiaoyan menatap ke arah gelombang binatang yang tak berujung itu, lalu mengarahkan pandangannya lebih jauh. Apakah pohon kuno Bodhisattva berada di balik kengerian ini? Gumamnya perlahan. Itu saja spoiler episode 165 dari Donghua Series Battle Through the Heaven Season 5.